Assalamualaikum. Akhirnya aku buat part kedua untuk perlengkapan baby newborn, untuk perlengkapan tidurnya. Yang belum nonton part pertama, tonton di video sebelumnya ya. Oh ya, jadi aku ingatkan lagi pada video sebelumnya dan video ini juga suara aku percepat karena dengan kehamilanku yang sudah makin besar, kalau nggak dipercepat suaranya jadi lambat dan kebanyakan ngos-ngosannya. Jadi suaranya aku percepat ya. Yuk kita langsung mulai untuk review barang-barang apa aja yang udah aku beli untuk perlengkapan tidur baby newborn. Yang pertama, aku beli satu set bedong. Lagi-lagi semua yang aku review di sini udah aku cuci, udah aku setrika, jadi udah nggak ada bungkusnya, udah wangi dan masih tetap sama temanya. Aku pakai tema monokrom, jadi warna abu, putih, hitam kayak gitu, yang netral-netral ya. Yang pertama aku beli set bedong. Set bedong ini warna abu, yang ada yang motifnya gini, garis-garis abu putih tuh. Terus ada yang motifnya polkadot abu putih. Terus ada yang motif gajah, lucu ya, gajah. Sama ada yang motif animal gini tuh, ada jerapah, gajah, sama ada sipnya, ada dombanya. Ini aku belinya satu set, jadi dia jualan satu set kayak gini, dan ini lumayan agak susah nyari motif ini. Aku dapat dari tokonya juga banyak cari-cari. Nanti aku kasih linknya ya, sama kayak part pertama, link dan harganya aku sertakan di description box. Terus aku selanjutnya juga beli bedong. Aku beli bedong, beli 2 set. Yang satu setnya itu isi 4, jadi aku bedong cuma beli 8 piece. Nah, yang tadi kan bahannya, yang ini itu bahannya kanvas gitu ya, kanvas. Yang satu setnya lagi aku beli yang warna-warna polos, itu bahannya kaos, tuh. Satu set isinya 4, warnanya kayak gini. Ada warna abu muda, biru langit, kuning, tapi kuning lebih ke kuning muda gitu, sama ada warna pink. Ini bahannya kaos tuh, bahannya kaos kayak gini, lembut, enak. Jadi aku belinya bedongnya 2 tipe, bahan kanvas dan bahan kaos. Bedong aku cuma beli 8 piece karena takut kebanyakan, soalnya kan aku juga beli selimut ya. Kalau baby kan sebenarnya kalau di bedong itu bukan tujuannya buat kalau orang dulu kan bilangnya biar kakinya lurus atau apa, itu kan enggak, cuma buat menghangatkan badannya aja. Jadi kalau ada tambahan selimut ya udah, aku nggak usah banyak-banyak juga ininya. Mungkin nanti kalau kurang aku beli lagi, tapi sekarang untuk yang pertama segini dulu aja cukup gitu. Terus selanjutnya aku beli selimut. Bahannya enak, lembut banget, apalagi pas udah dicuci. Dia tuh jadi ada 2 permukaan gitu, permukaan yang atasnya kayak gini tuh, lembut, yang bawahnya bulu-bulu gini, ya tuh. Ini pas udah dicuci enak banget, lembut banget, terus hangat gitu. Buat si baby ini sih aku beli untuk selimut baby kalau dia di rumah, jadi bukan buat dipakai yang keluar rumah gitu, belinya buat pemakaian di dalam rumah. Kalau untuk yang keluar rumah aku beli juga yang ini. Jadi selimut aku beli 2 ya, beli yang buat di dalam rumah sama beli yang buat keluar rumah. Nah, yang buat keluar rumah ini aku beli dari Omilen tuh. Ini bahannya ini lembut, tapi dalamnya tuh kayak ada busanya gitu ya, dia lebih tebal. Terus dia tuh kayak apa ya, nanti si babynya masuk sini tuh, terus ini tuh enak kalau dibawa pergi-pergian, jadi bisa gimana ya tuh gitu, simpel, udah ada topinya kan, jadi nggak yang ribet. Kan kalau yang pakai selimut kayak gini kalau dibawa keluar nanti ribet ya. Kalau yang kayak gini kan babynya tinggal masuk, cara masuknya dia ada kancingnya sama ada resletingnya tuh, bisa dibuka. Nah, ini dalamnya lembut banget, apalagi udah dicuci, lembutnya makin kerasa. Ntar kan disimpan, terus babynya disimpan sini, terus ditutup, baru disetting lagi. Udah deh, kalau buat pergi-pergian lebih simpel, nggak ribet gitu, enak jadinya kayak gini. Udah ada topinya juga, dan bahannya hangat. Terus kalau untuk perlengkapan tidurnya aku juga beli perlaknya aku beli 2 tipe. Jadi perlak ompolnya itu aku beli dari merek Little Palmer House yang kayak gini, si Wonder Pet ya, namanya Wonder Pet. Aku beli motif yang apa ya, ini pohon cemara-cemara gitu ya, soalnya cuma tinggal ada warna ini yang menurut aku warnanya netral gitu, bisa untuk cewek dan cowok. Jadi kalau si perlak ini tuh enak buat kalau dipakai
untuk traveling, untuk pergi keluar, untuk tatakan dia kalau lagi tidur, kalau misalnya ngompol. Kenapa? Karena ini tuh atasnya dia lembut, atasnya bahan kayak kanvas gitu, tapi lebih lembut dari kanvas. Cuma si bawahnya ini yang anti airnya. Tuh, bawahnya ini bahannya kayak gini, kayak plastik yang anti air gitu. Jadi kalau misalnya si babynya kita lagi bawa pergi jalan keluar, itu lebih aman. Kenapa? Dia nyerap ke sini tapi nggak bikin basah si baju ibunya. Terus ini bahannya enteng. Jadi kan biasanya kan kalau perlak-perlak yang lain kan tebal gitu ya, yang susah dibawa, terus nggak bisa dilipat-lipat gini. Ini kan bisa dilipat-lipat gini. Ini lebih enak, lebih praktis dan efisien tempat kayak gitu. Jadi aku beli ini satu. Ini juga bisa dipakai untuk pas si baby tidur malam kalau di kasurnya. Jadi nanti mungkin aku kasih tatakan atasnya si perlak ini lagi. Kenapa? Kalau misalnya dia ngompol, misalnya pakai popok kain nih, terus dia pipis. Jadi katanya sih review-review yang sudah pakai, dia tuh nggak langsung tembus. Kan biasanya kalau baby ngompol terus pakai perlak yang karet gitu, itu nanti si air ompolnya itu kan masuk ke sela-sela si karetnya itu, terus nanti bikin bajunya basah juga. Nah kalau si ini, kalau misalnya si baby ngompol malam-malam, itu dia langsung nyerap karena ini kan bahannya bukan karet ya, langsung nyerap. Jadi meminimalisir baju si bayinya itu langsung cepet basah kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya dia ngompol nangis langsung, jadi udah kita nggak terlalu lama ngebiarin baju bayinya itu basah gitu, karena langsung nyerap ke sini enaknya gitu. Terus perlak tuh aku juga beli dua sih. Satu lagi perlak ompolnya aku beli yang kayak gini, yang perlak ompol jadul namanya. Ini itu ukurannya kecil ya, ternyata aku kira gede. Tuhnya cuma segini. Ini kayaknya sih nggak tahu nih, aku bakal pakai untuk pas tidur, tapi pas dia pakai pampers, atau ini perlak untuk kalau dia habis mandi. Tapi aku masukin aja ke perlengkapan tidurnya ya, kali aja kepake. Itu kalau ini bahannya kaos biasa, jadi dia nggak ada anti air bawahnya. Jadi kalau misalnya udah keompolan ya udah basah semua gitu. Beda sama yang tadi tuh bawahnya anti air. Jadi kalau misalnya keompolan nggak ngebasahin kasur. Kalau ini kalau keompolan basah kasurnya gitu. Terus aku beli satu set matras dan bantal guling bayi kayak gitu, dari Omiland juga, motif panda yang abu. Ini aku beli, ini dijual satu set ya, tapi udah aku buka ininya, set plastiknya. Ini itu dapatnya, nah, dapat matras kayak gini, tuh, lumayan lebar, ada dakronnya dalamnya dan halus, bisa dipakai yang motif ini putih abu, sama ini juga lucu kalau mau dipakai belakangnya. Yang belakangnya polkadot gini ya, putih abu. Terus dalam satu setnya itu dapat matras, terus dapat bantal peyang kayak gini tuh, sama motifnya tuh, sama dapat 2 guling kayak gini. Ini udah aku cuci juga semuanya, tapi dalam pencuciannya itu aku buka si ininya, si dalamannya nggak aku cuci, soalnya kan takutnya lepek gitu, jadi cuma aku jemur waktu kemarin tuh. Jadi aku cuma cuci si covernya aja. Nah satu setnya itu, jadi aku beli satu set, isinya matrasnya, bantal peyang, sama si dapat 2 guling ini. Terus aku juga beli tambahan bantal peyang kayak gini tuh. Jadi kalau yang si ini itu rencananya aku mau pakai kalau buat dia tidur di kasurnya. Kalau yang ini di kasurnya. Kalau yang ini kalau misalnya dia lagi nggak tidur di kasur, lagi dibawa keluar atau gimana, ini mau aku bawa buat tatakan dia tidurnya kayak gitu. Ini tuh modelnya mirip dengan brand yang mahal itu, super mahal, dan ini tuh harganya murah, cuma 50 ribuan aku dapat ini. Tapi menurut aku ini juga worth it. Ini bahannya halus, terus fungsinya sama, nggak tahu dia apa yang bedain, tapi ya mungkin dari segi kualitas juga ada pengaruh. Tapi kalau menurut aku, kalau hanya sekedar antisipasi sementara, ini juga udah cukup. Ini warnanya juga lucu, warna abu abu muda banget. Ini sebenarnya abu, bukan putih ya. Sama ada si list warna abunya gini tuh, kayak gitu. Terus untuk perlengkapan tidurnya, pastinya aku udah beli kasur. Kasur apa sih namanya, kasur yang bisa dibongkar pasang kayak gitu. Kenapa aku beli kasur lagi? Kenapa nih si babynya nggak aku simpen bareng aja di kasur aku sama suami gitu ya? Soalnya kasur aku dan suami itu kecil, nomor 2, berdua aja kita udah kayak
ngepas gitu. Kalau ditambah si baby aku khawatir nanti takut ketindihan lah atau gimana. Terus aku juga pengen ngebiasain si baby tuh misah tempat tidurnya sama orang tuanya kayak gitu. Jadi aku putusin sama suami, ya udahlah kita beli ranjang tidur bayi yang bisa dibongkar pasang aja kayak gitu. Yang kalau misalnya dia masih bayi kita simpen bareng satu kamar, tapi jadi nanti tidurnya misah. Walaupun satu kamar nih ya, beda kasur maksudnya. Kalau misalnya nanti dia udah gede, kita bisa pindahin ke kamar yang satu lagi kalau misalnya dia udah mau berani pindah kamar. Nanti aku kasih lihat kayak gimana kasur atau kasur bongkar pasang yang udah aku belinya. Nanti aku kasih lihat. Nah, jadi ini kasur yang aku beli dari merek Baby Dolls. Untuk yang tipe Hudson's, dapat apa aja sih dalam ini? Ini tuh dia ada 3 kegunaan, bisa yang bassinet, side bed, sama play yard. Nanti aku kasih tahu ya kalau dalamnya ada apa aja. Ini ada dia changersnya. Jadi kalau misalnya ganti popok, ini tuh bisa ganti popok di atasnya gitu. Terus side bed function. Jadi ini kan bednya bisa dibuka, ini tuh bisa kebuka, bisa diturunin. Jadi bisa ditempelin deket sama kasur orang tuanya gitu. Terus ada mosquito net atau kelambu ya. Ini tuh buat anti nyamuk. Sama ada rockernya ini jadi bisa dipasang di bawah. Jadi dia itu si kasurnya bisa jadi buat kayak ayunan gitu. Nah, kodenya ini ya. Sama warna yang aku beli ini dark blue plus green. Kalau kegunaannya tadi yang ada 3. Yang pertama ada bassinet. Bassinet itu berarti dia pemasangannya utuh, semuanya tertutup, 4 sisi tertutup. Ini yang untuk ganti popoknya di sini tuh. Terus udah kayak disimpan di atasnya. Terus ada kelambunya kayak gini. Nah, kalau ini tuh ada rodanya, jadi bisa didorong gitu, bisa dibawa keluar. Tapi ini rodanya juga bisa dimatiin, jadi bisa diem di tempat kayak gitu. Terus ada yang kegunaannya untuk side bed. Kalau side bed ini dia jadi keempat sisinya itu ada sisi satu yang bisa dibuka, diturunin gitu. Nah, sisi yang ini bisa diturunin, jadinya begini. Nah, terus ini kan kasur si babynya. Nah, si kasur si baby ini ketika si sisi yang ini diturunin bisa ditempelin sama kasur orang tuanya. Jadi nanti bisa berdekatan gitu. Kalau ini tapi ini aman kok, kan rodanya dimatiin. Terus ini kita pentokin aja ke misalnya tembok si ininya, jadi nggak gerak-gerak gitu, enak. Dan nggak akan jatuh juga karena kan ini nanti sejajar posisinya sama kasur orang tuanya itu. Terus play yard itu jadi si kasur yang tengahnya ini dia bisa dibuka atau diturunin. Jadi untuk yang kalau si babynya udah gede itu kalau nggak salah bisa digunakan sampai baby dengan berat 15 kilo. Jadi nanti si kasurnya itu diturunin, si babynya bisa tidur di bawah atau mainan di bawah, tapi nggak akan jatuh karena kan lebih tinggi nanti posisinya kayak gitu. Nah, untuk pembelian ini tuh jadi ini tuh bukan kasur ya, cuma kayak tatakan kasur. Jadi kalian harus beli tambahan kasur. Di sini aku beli tambahan kasur kayak gini. Tuh. Kayak gini. Ini ukurannya 100 x 200 kalau nggak salah, nanti aku sertakan ya di description boxnya. Mohon maaf ya, aku baru bisa kasih lihat dalam bentuk gambar kayak gini aja. Kenapa? Karena ini tuh kan bongkar pasang. Aku nggak bisa kalau bongkar pasang sendiri, harus dibantuin sama suami. Jadi nanti kalau ada kesempatan aku kasih lihat cara pemasangan dan bongkarnya gimana, terus detail-detailnya juga nanti aku akan kasih lihat lagi. Pokoknya ini rekomen, selain bisa didorong tadi ya, ini tuh rocker yang tadi tuh bisa untuk ayunannya dia gitu, jadi bisa diayunin, enak deh pokoknya. Terus harganya juga masih worth it. Pokoknya kalau kalian beli ini, kalau kata aku sih bermanfaat ya, karena nggak ngabisin tempat juga. Kalau misalnya emang udah bikin sempit bisa langsung disimpan kayak gini ke kardusnya lagi tuh. Oke deh, menurut aku udah cukup untuk perlengkapan tidur baby newborn yang udah aku review, segitu aja. Karena kayaknya memang kebutuhan baby newborn cuma itu dulu. Kalau nanti ada yang kurang, kita bisa beli setelah si babynya nanti lahir. Kita bisa beli online yang kurangnya apa, kayak gitu. Kalau nanti selanjutnya aku akan share review tentang perlengkapan mandi baby newborn. Makasih udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan boleh share ke akun media sosial yang kalian punya dan teman-teman yang kalian kenal, biar video ini juga bermanfaat untuk yang lainnya. Makasih. Assalamualaikum.